Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20, juga biang penghambat RUU anti korupsi. Gegernya dunia persepak bolaan Indonesia, bahkan dunia, lantaran batalnya Indonesia jadi tuan rumah, seiring dengan gaduhnya dunia perpolitikan nasional dengan terungkapnya siapa mastermind gagalnya RUU perampasan aset tindak pidana korupsi, serta RUU pembatasan transaksi uang kartal. Gubernur Koster dan Gubernur Ganjar tidak mungkin bertindak atas kemauannya sendiri. Mereka berdua nampaknya bertindak atas perintah. Mereka berdua memang cuma petugas partai. Biang keroknya adalah yang sampai sekarang ngumpet. Dengan bungkus jualan semangat Bung Karno, mereka menolak kesebelasan anak-anak Israel berlaga di Piala Dunia U20 seolah-olah heroik. Praktisnya saja sih, perhelatan ini persiapannya sudah lama, sejak beberapa tahun lalu. Israel lolos sebagai peserta pun diketahui sejak tahun lalu. Tetapi waktu itu tidak ada yang ribut, semua tenang-tenang saja. Bersamaan dengan gegernya dunia persepak bolaan itu, dunia politik nasional juga diramaikan dengan tantangan parlemen terhadap Menko Polhukam. Tapi Menko Polhukam kita ini ternyata bukan orang sembarangan. Ia pun dengan berani hadir di gedung DPR dan menjawab semua tantangan itu. Buka-bukaan soal dugaan korupsi atau pencucian uang yang jumlahnya fantastis, 300 triliun rupiah lebih. Lalu diskusi panas itu menyinggung juga soal 2 RUU yang selama ini terkatung-katung di DPR. Dalam suasana yang agak panas terkuaklah hal ihwal yang sangat penting, yaitu siapa yang menjadi biang kerok gagalnya RUU anti korupsi itu untuk disahkan. Rupanya para wakil rakyat, istilah mereka sendiri petugas partai, itu mesti dapat izin dulu atau restu dari bos mereka. Menurut Bambang Pacul alias Bambang Wuryanto, supaya lancar, pemerintah mestinya melobi para ketua umum partai politik terlebih dahulu. Ini bukan soal perdebatan sengit di gedung parlemen, tapi soal lobi demi tercapainya saling pengertian di ruang tertutup di luar gedung parlemen. Kalau lobinya lancar, barulah RUU itu dibawa kembali ke gedung parlemen untuk diketok palu, disahkan. Para wakil rakyat, atau tepatnya petugas partai itu hanya tukang stempel saja. Begitulah interpretasi kita atas keterangan Bambang Pacul di rapat terbuka DPR pada waktu itu. Sudahlah, kembali ke soal siapa biang kerok batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang juga biang penghambat RUU anti korupsi itu disahkan. Jawabnya ya si bos parpol itu. Begitulah menurut pengakuan mereka sendiri. Sedangkan motif bos parpol itu silakan tafsirkan sendiri, tidak terlalu sulit kan? In politics, kata Franklin Delano Roosevelt, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way. Demikian catatan singkatnya. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.